Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan coba membahas soal terkait fungsi trigonometri. Soalnya seperti ini. Jika fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax tambah 10 mempunyai periode pi per 2, maka nilai minimum fungsi f adalah, oke, yang harus kalian kerjakan, ini cara cepatnya adalah, lihat untuk trigonometrinya, kita punya di sana sin ax. Jadi kalian tulis terlebih dahulu untuk sin AX. Nah, di mana ini kita akan gunakan untuk menentukan periode. Jadi dari sin AX ini kita bisa peroleh periodenya itu sama dengan 360 derajat dibagi A. Gitu ya. Nah, periodenya yang diketahui apa di sini? Diketahuinya periodenya pi per 2. Berarti periodenya kita ganti dengan pi per 2. Oke, sama dengannya masih sama, 360 derajat per A. Pi per 2 itu berapa? Nah, kita konversikan ke dalam satuan ukuran derajat. Pi itu, nah, kalian perlu ingat kembali bahwa pi itu sama saja dengan 180 derajat. Ya, sehingga pi per 2 tinggal 180 derajat dibagi 2 berapa? 90 derajat. Nah, sama dengannya masih sama, 360 derajat per A. Nah, kita tukar posisi A dengan 90, pindah ruas, sehingga A-nya kita peroleh sama dengan 360 derajat dibagi 90 derajat. Berapa A-nya? Ya, sama dengan 4. Ya. Nah, setelah kita memperoleh nilai A-nya, nah kita tulis kembali fungsinya dengan A-nya sudah berganti. Nilainya menjadi sama dengan 4, sehingga fx-nya kita peroleh di sini. A kuadrat, ya kan, berarti 4 kuadrat. Sin AX, nah A-nya berarti diubah menjadi 4. X ditambah 10. Nah, kita hitung terlebih dahulu, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Sin 4X ditambah 10. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan nilai minimum. Nah, ingat, untuk 16 sin 4X ini kita bisa peroleh untuk nilai minimumnya itu sama dengan negatif 16, dan untuk nilai maksimumnya itu sama dengan 16. Tergantung angka yang di sebelah sini. Gitu ya. Nah, karena kita mau menentukan nilai minimum, ya, nilai minimum, maka kita ambil 16 sin 4X itu nilai minimumnya adalah min 16. Sehingga di sini untuk nilai minimum F itu menjadi min 16. Nah, ditambah 10. 10-nya masih tetap dari sini, ya. Sama dengan min 16 tambah 10. Jadi jawabannya adalah min 6 gitu, ya. Oke. Jadi jawabannya adalah min 6. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk tipe soal yang kedua. Jika periode fungsi fx sama dengan 2 cos ax tambah a adalah pi per 3, maka nilai minimum fungsi f adalah, nah ini sama halnya seperti yang tadi. Coba, saya kasih waktu dulu 1 menit, atau boleh kalian jeda videonya untuk mencoba terlebih dahulu sesuai dengan yang tadi, ya, soal sebelumnya. Ini sama persis. Oke, mudah-mudahan kalian mau mencobanya. Nah, caranya seperti yang tadi. Kita lihat di sini, untuk trigonometrinya kebetulan kosinus AX. Jadi mau sin, mau cos ini sama saja untuk menentukan periodenya ya. Nah, kebetulan di sana kosinus AX. Sehingga untuk menentukan periodenya, nah itu sama dengan 360 derajat dibagi A. Periode yang diketahui di sini berapa? Pi per 3. Sehingga periodenya kita ubah, pi per 3 sama dengan, ya kan, 360 derajat dibagi A masih sama, pi-nya itu adalah 180. Sehingga pi per 3 tinggal 180 dibagi 3. Berapa? Iya, betul sekali. Jadi 60 derajat. Ini 360 derajat dibagi A. Nah, jangan lupa ya, untuk nilai pi ini sama saja dengan 180 derajat. Jadi untuk pi per 3, 180 derajat dibagi 3, yaitu adalah 60.
360. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa tukar posisi sehingga A-nya sama dengan 360 derajat dibagi 60 derajat. Coret-coret. Nah, 36 dibagi 6 sehingga menghasilkan A-nya sama dengan 6. Tulis lagi fungsinya. A-nya diganti dengan 6. Jadi fx sama dengan 2 kosinus A-nya ganti dengan 6, 6x. Nah, ditambah AA-nya itu adalah 6. Oke, seperti yang tadi, untuk yang ini untuk nilai maksimumnya. Untuk nilai maksimumnya itu sama dengan 2, ya. Lihat angka yang ininya. Untuk nilai minimumnya, ini sama dengan negatif 2. Nah, maka yang ditanyakan nilai minimum fungsi f adalah, ya udah, nilai minimum fungsi f berarti kita peroleh nilai minimum. Nah, fungsi f, ya udah, kita ambil yang minimumnya. Jadi yang itu menjadi min 2 ditambah 6. Berapa? Ya, 4. Ya. Jadi jawabannya adalah nilai minimum f-nya adalah 4. Gitu, ya. C berarti kalau di sini. Sip, gampang kan? Baik, kita lanjutkan. Masih terkait fungsi trigonometri. Ini tipe soalnya setingkat lebih tinggi daripada yang tadi ya. Jadi agak berbeda dengan yang tadi. Kita baca soalnya. Diketahui fx sama dengan a kosinus 2x tambah b dan gx sama dengan b sinus bx tambah a. Jika f dan g mempunyai periode yang sama dan nilai minimum fungsi g adalah 0, nilai maksimum fungsi f adalah. Nah, ini untuk katanya periode fungsi f dan fungsi g-nya itu adalah sama. Sehingga kita bisa menentukan terlebih dahulu untuk periode yang f. Apa namanya? Trigonometrinya adalah kosinus 2x ya. Untuk periode yang f itu kita punya kosinus 2x. Nah, sehingga untuk periodenya sama dengan, lihat koefisien dari x 2 kan? Berarti 360 derajat dibagi 2. Gitu. Kemudian kalau untuk yang g, nah yang g kita punya di sini trigonometrinya itu adalah sin bx, sehingga untuk menentukan periodenya sama dengan 360 derajat dibagi koefisien dari x, yaitu b. Nah, kita sama denganin karena katanya sama. Ya, periode f dan g itu adalah sama. Nah, sehingga ya udah. Berarti kita tinggal sama denganin. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, oke, sama denganin 360 derajat per 2 sama dengan 360 derajat dibagi B. Nah, oke, kita bisa langsung saja di sini coret-coret. Ya, nah, tukar posisinya. Ini kan jadi 1 kan? Ini juga 1 ya. Nah, 1 dengan B, cross. Jadi B-nya di sini. Oke, sama dengan 2 ke sana, jadi 2-nya di sini. Jadi B-nya sama dengan 2 gitu. Ya, B-nya sama dengan 2. Nah, di sini ada lagi diketahui nilai minimum fungsi G adalah 0. Berarti kita ubah dulu fungsi G-nya. Kita punya kan di sana Gx sama dengan, nah B-nya kita langsung ganti aja dengan angka 2. Oke, B sin X jadi 2. Sin B-nya ganti lagi dengan 2. 2X, nah ditambah A. Nah, gitu ya. Katanya di sini nilai minimumnya, minimum fungsi G adalah 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Ya udah. Dari sini ya kan, nilai minimumnya adalah berapa? Min 2 ya kan, karena tergantung angka yang ini. Berarti min 2 ditambah A ya kan? Ini sama dengan 0 katanya untuk nilai minimum. Sehingga kita dapatkan A-nya itu sama dengan min 2-nya pindah ruas. 2 gitu. Ya, benar ya? Nah, seperti itu. Ya, jadi A-nya sama dengan 2. Oke, nah jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2. Sehingga, nah kita bisa memperoleh di sini nilai maksimum dari fungsi f adalah, ya udah, fungsi f itu apa? Fungsi fx sama dengan A-nya ganti dengan 2 kosinus 2x, oke, tambah B, B-nya juga 2. Ya udah, maksimum berarti, dari sini kan maksimumnya
sama dengan 2, ya kan? Jadi 2 ditambah 2. Udah, di sini berarti nilai maksimumnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal yang terakhir. Jika nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) sama dengan a kosinus x tambah b berturut-turut adalah 6 dan 2, maka nilai minimum fungsi gx sama dengan 2a sin x tambah 3b adalah. Oke, hal yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui kebetulan fungsi f di sana. Nah, sehingga kita tulis terlebih dahulu fungsi f(x)-nya. Fx sama dengan A kosinus X ditambah B. Oke, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari sini ya. Oke, berarti kita bisa menentukan untuk nilai maksimum sama dengan, ini kita misalkan A ya. A ditambah B, ya kan? A tambah B. Nah, sama dengannya berapa maksimumnya diketahui 6 kan? Berarti A tambah B sama dengan 6. Oke, kemudian untuk nilai minimumnya, nah kita sama denganin, berarti ambil yang negatifnya. Negatif A ditambah B-nya masih tetap sama dengan nilai minimumnya berapa? 2. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita boleh mengeliminasi ini A tambah B sama dengan 6. Min A tambah B sama dengan 2. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu untuk yang B-nya dengan cara dikurang. Berarti A dikurang negatif A, ini jadi 2A. 6 dikurangi 2 berapa? 4 ya. Sehingga A-nya kita peroleh di sini 4 bagi 2, 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Ketika A sama dengan 2, nah dari persamaan A tambah B sama dengan 6, berarti kita peroleh A-nya ganti dengan 2, tambah B sama dengan 6. Jadi B-nya sama dengan 6 dikurang 2, 4. Oke, sehingga kita peroleh di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Oke, nah berarti kita bisa menentukan fungsi gx-nya. Gx, oke, sama dengan 2A. A-nya ganti dengan angka 2. Berarti 2 dikali 2. Nah, 2A kan 2 dikali 2. Sin X. Oke, ditambah 3B. 3 dikali B-nya 4. Sehingga kita punya Gx-nya itu adalah 4 sinus X ditambah 12. Oke, nah yang ditanyakan adalah nilai minimum. Oke, kita tahu untuk yang ini, untuk nilai minimumnya berarti ambil yang angka 4-nya negatif 4. Ya, berarti nilai minimumnya sama dengan negatif 4 ditambah 12 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah E8. Oke, selamat berlatih. Semoga sukses UTBK-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.